Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita diskusi tentang pengertian kurikulum dulu ya. Nama Trio Makudin, NPM 1813025017. Dari website yang saya baca, yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp, sehingga saya dapat menyimpulkan, menurut saya, kurikulum adalah seperangkat maupun program pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, isi, dan bahan ajar sesuai bahan pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang dilaksanakan oleh pendidik. Apakah ada tanggapan dari yang lain? Izin menambahkan, yaitu dalam pengertian kurikulum yaitu tentang perencanaan pembelajaran bagi guru dan siswa, di mana di dalam kurikulum itu terdapat bahan ajar, metode pembelajarannya, cara ajar dan peraturan-peraturan untuk penghitungan penilaian dalam pembelajaran tersebut. Sudah cukup? Jika ada yang lain? Saya ingin Halo. Nama Dina Soraya, NPM 18130250116. Saya ingin menambahkan dari Saudara Eko, selain sebagai peranan, saya juga dapat menyimpulkan bahwa kurikulum juga merupakan suatu alat dan beberapa saran yang dirumuskan agar suatu tujuan pendidikan tercapai melalui proses pengajaran tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Dirasa kayaknya cukup. Nanti apa yang kalian jelasin beserta dari mana kalian ambil sumbernya langsung cantumin ke grup kita ya. Ya, langsung nanti disimpulin aja. Baik. Selanjutnya Oke. apa nih yang mau dibahas? Dan kedua, hakikat kurikulum. Siapa yang mau berkomentar tentang hakikat, berpendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Ande Verilia, NPM 14. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ini pada dasarnya ditujukan untuk mengantarkan anak didik pada tingkat pendidikan, perilaku, dan intelektual yang diharapkan membawa mereka pada sosok anggota masyarakat yang berguna bagi bangsanya. Sekian dari saya, apakah ada yang menanggapi? Izin menambahkan, saya ada pengertian lain, berpendapat lain tentang hakikat kurikulum. Nama Trio Mahfudin, NPM 18130256017. Hakikat dari kurikulum ialah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang menyangkut berbagai kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, peraturan-peraturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Dari saya cukup. Yang lain? Cukup.
Selanjutnya dimensi hukum ya. Iya. Dimensi kurikulum, maaf. Nah, tadi kan sama Trio sama Eko udah disampaikan sama sedikit tambahan dari Dina. Kalau pengertian kurikulum itu ternyata nggak cuma satu, itu ada berdasarkan etimologis kayak yang di PowerPoint, terus berdasarkan beberapa ahli itu yang tadi disebutin sama Trio, Eko sama Dina juga, dan mereka juga punya beberapa sumber apa itu pengertian kurikulum. Nah, dari situ kan dia berbeda-beda. Nah, ternyata dari situ itu kurikulum itu jadi punya dimensi masing-masing menurut pengertiannya. Nah, dimensi kurikulum itu nggak nggak cuma satu. Jadi di sini yang aku baca dari sumber Direktori UPI, di sini dimensi kurikulum menurut S. Hamid Hasan tahun 1988, dia mengemukakan bahwa istilah kurikulum itu punya 4 dimensi pengertian. Nah, di sini pengertian yang pertama adalah kurikulum sebagai ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang pertama ide gagasan, yang kedua udah bentuk tertulis, itu merupakan wujudnya dari suatu ide tadi. Yang ketiga itu kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering disebut dengan istilah kurikulum. Nah, itu merupakan realita atau implementasi dari suatu kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Nah, yang keempat itu kurikulum sebagai suatu hal yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Jadi dari satu ke empatnya itu dia ngalir bersangkutan gitu. Nah, ternyata gak cuman dari Hamid Hasan yang tahun 1988 itu, ada juga dari R. Ibrahim tahun 2005. Dia juga punya sendiri pendapat ngelompokin dimensi kurikulum itu jadi 3 dimensi. Yang pertama itu kurikulum sebagai substansi, yang kedua sebagai sistem, dan yang ketiga sebagai bidang studi. Gitu. Terus ada juga dari Purwadadi tahun 2003. Di sini malah dia ngejelasin bahwa dimensi kurikulum itu ada 6 bagian. Nah, ini mungkin gak usah aku sebutin, jadi nanti pengertiannya, ide gagasannya bisa langsung aku share ke grup, dan nanti sekalian di samping dari dimensi itu yang mereka ngemukain ada berapa, nanti dikasih pengertiannya mungkin ya. Perlu contoh nggak kira-kira? Sepertinya boleh dicantumin contohnya. Perlu, mungkin bisa ditambahin nanti. Iya. Oke. Kira-kira udah apa belum dimensi kurikulum? Cukup seperti itu. Ada yang mau nambahkan? Iya. Izin menambahkan nama Dina Soraya, NPM 01. Oh, Ya. Jadi ada juga dari Nana Syaudi Sukmadinata, itu juga dia mengemukakan bahwa cuman ada 3 dimensi, yaitu sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai rencana. Tuh. iya ya, benar. Ada juga di sini ternyata. Oke, Dan nanti ternyata bisa meskipun ditulis. Rekomendasi. ya udah boleh. Bisa disimpulkan. Lanjut dulu ya. Yang terakhir. Ya, lanjut. Ke fungsi dan peranan kurikulum. Baik ya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang peranan terlebih dahulu. Jadi yang saya temukan di WordPress itu peranan ada 3. Yang pertama itu konservatif, yang kedua peran kritis dan evaluatif, dan yang ketiga itu peran kreatif. Nah, masing-masing dari peranan itu kan memiliki pengertian tersendiri bagi muridnya ataupun gurunya. Jadi nanti saya akan kasih di PPT, ditambahkan di PPT karena cukup panjang penjelasannya di sini. Terus untuk fungsinya tersendiri itu ada fungsi pendidikan umum yang biasanya seperti SMA, di SMK seperti itu. Dan yang kedua itu ada
fungsi eksplorasi itu mengeksplorasi dari siswa, guru mengeksplorasi kegiatan siswa gitu. Dan ada fungsi integrasi, fungsi diferensial, terlalu banyak fungsinya. Nanti saya akan jelaskan di grup juga dan ditambahkan ke di PPT. Terima kasih. Ya, yang lain apakah ada yang ingin berpendapat? Izin menambahkan, saya Rika Meriana, NPM 813025022. Peranan dalam kurikulum ada 3, yaitu peranan konservatif, kreatif, dan peranan kritis dan evaluatif. Yang dimana peranan kurikulum di atas tersebut secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum persekolahan menjadi tidak optimal. Segar NPM 1813025606. Dalam proses pengembangan kurikulum ini, ketiga peran tersebut itu secara seimbang. Kurikulum ini menunjukkan peran konservatif cenderung pendidikan ketinggalan oleh kemajuan zaman. Jadi seperti di pengertian sebelumnya itu ada pengertian tradisional dan pengertian modern. Jadi semua ketiga peran kurikulum ini seimbang gitu. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit yang dari fungsi kurikulum. Nama Eko Indra Pangestu, NPM 1813025001. Dari yang dijelaskan dari saudara Okta tadi kan secara keseluruhan untuk guru dan murid. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi kurikulum bagi peserta didik, di mana di sini fungsinya itu untuk membantu mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah sehingga target pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Cukup. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, aku boleh ya. Di sini kesimpulannya aja dari yang disampaikan si Oka sama Trio dari peranan dan fungsi. Nama aku Deswa Rahmawati, NPM 1813025012. Ini merupakan rangkumannya. Jadi pada intinya kurikulum itu punya fungsi sebagai pedoman dan acuan. Nah, itu ada bagi guru, orang tua, dan peserta didik juga. Dan di sini kurikulum itu berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri, yakni punya peran konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif yang disebutin tadi. Mungkin cukup. Izin menambahkan sedikit. Jadi fungsi kurikulum ada satu lagi, yaitu untuk kepala sekolah. Bagi kepala sekolah yang baru, nama Trio Mahfudin, NPM 1813025017. Jadi ada fungsi kurikulum tambahan, yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah yang baru, yang dipelajari pertama kali adalah tujuan lembaga yang akan dipimpinnya. Kemudian mencari kurikulum yang berlaku sekarang untuk dipelajari, terutama pada buku petunjuk pelaksanaan. Selanjutnya, tugas kepala sekolah adalah supervisi kurikulum. Jadi selalu memperbarui kurikulum yang ada pada sekolahnya. Cukup. Oke, cukup juga. Izin menambahkan, nama saya Dina Soraya, Apakah ada NPM. yang ingin berpendapat? Aku.
Dina. Nama Dina Soraya, NPM 016. Saya kan tadi udah baca juga, udah ngerangkum dari suatu lama. Nanti saya bakal kirim ke WA, bisa dijadiin PPT juga. Ada fungsinya tuh ada 6. Yang pertama penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Sudah cukup. Oke, jika sudah cukup semuanya, Banyak ya. Atau enggak nanti kirim linknya, nanti kita kita ambil dari situ aja nanti buat di makalah. Gimana kalau makalah itu yang susun per yang disampaikan tadi itu yang susun yang nyampein. Jadi tahu mau ngasih latihan, mau ngasih contoh gitu. Bisa nggak kayak gitu? Atau ada yang mau tim makalah? Ini aja apa diketik sendiri-sendiri, nanti kasihin yang buat makalah itu. Oke, ngerapihin ya. Buat Pokoknya makalah buat versi terlengkap dan terincinya. Jadi nanti yang nyusun makalah tuh tinggal susun aja. Semua materinya udah dari kita. Betul. oke. makalah sama PPT samain kan? Siap. Tapi PPT poin aja. Iya, Oh, PPT makalah. poin. Ya, sesuai sama makalahnya. Oke, sudah Eko, bisa dimatikan video diskusinya. Oke, kita putuskan. Tutup dulu yuk. Salam dulu yuk. Annyeong. Yuk. Lah, Dina udah live aja. Oke, tutup yuk. Tutup dulu yuk. Kok bisa? Ada suaranya nggak videonya?